Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali. Seminggu sudah, Tuhan sudah menyertai kita. Dan saya percaya anugerahnya sempurna bagi setiap kita. Ada amin? Apa kabar Bapak Ibu yang kekasih? Sedang jemaat Tuhan, saya percaya dan saya berdoa bahwa keadaan kita bersama keluarga ada dalam keadaan sehat, sukacita dan damai sejahtera Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah online Jemaat Jalan Kudus Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa anugerah Tuhan selalu sempurna bagi kita dan hadirat Tuhan akan ada di setiap keluarga-keluarga kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah di minggu yang terakhir bulan Maret 2020, dan minggu ini kita memakai akta liturgi 2. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan masuk dalam saat teduh bersama, dan saat teduh kita mulai. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami umat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami mau masuk hadirat-Mu di setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah kuasa Kristus, Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Kita angkat pujian ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, api kemuliaan-Mu. Ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah kita
dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats pembimbing kita terambil dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekali lagi, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, serta kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharuilah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan percaya kepada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah hukum Allah yang telah diringkaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 yang disebut dengan hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam sukacita Tuhan lebih lagi. Kita akan mengangkat pujian, Ku kan bangkit. Kita percaya bahwa nama Yesus menjadi menara, menjadi perisai bagi setiap kita. Sehingga di tengah situasi sekarang ini, kita percaya peperangan ini akan kita menangkan bersama. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, Ku kan bangkit. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan hari ini dengar panggilan Tuhan. Mari semua tentara Tuhan, sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini dan berperang bagi Allah. Yeah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Berdiri bagi bangsa ini. berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Oh ya, Nyatakan kemuliaan, ku kan bangkit. Oh, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan
bangkit, Yeah. nyatakan kemuliaan. Mari bangkit. Oh. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yeah. Bangkit, Bukan bangkit. nyatakan kemuliaan-Nya. Bangkit, Nyatakanlah kebesaran sampai setiap sampai lutut. setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, oh. Dialah Dia Raja. Yesuslah. Dia Raja. Raja. Hanya Yesuslah. Raja. Haleluya, ada sukacita. Saya percaya Kristus Yesus adalah menara dalam hidup kita. Nama di atas segala nama, nama yang olehnya ada kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, bahkan menguatkan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan, kita akan mengangkat pujian bersama-sama, dan kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita angkat pujian ini, lebih dalam ku menyembahmu Tuhan. Haleluya.
segalanya lebih dalam, menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, nama di atas segala nama pula Yesus. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembahkan. Tinggikan Engkau Tuhan. Urapilah kami, urapilah setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami, sempurna apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi kami yang mencekam, di tengah-tengah situasi kami yang Engkau tahu akan pergumulan bagi setiap kami, bukan hanya dirasakan oleh anak-anak Tuhan, tetapi oleh setiap makhluk, setiap umat manusia, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan, merasakan ada satu ketakutan, kekhawatiran akan wabah penyakit. Tetapi kami percaya, kami anak-anak-Mu berlindung di bawah kekuatan tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu, sekalipun kami tidak beribadah secara kolektif bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, di gereja, tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, tubuh kami, hidup kami adalah bait Allah yang kudus. Karena itu kami percaya setiap tempat di mana umat-Mu saat ini beribadah, di setiap keluarga kami, disitulah rumah Tuhan, disitulah bait Allah, disitulah mezbah Tuhan kami bangun. Karena itu Tuhan, kami mau bukan hanya memuji menyembah Engkau, tetapi kami rindu lebih lagi mendengarkan suara-Mu, isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kepada kami telinga, bahkan hati seorang hamba, untuk ketika firman Tuhan disampaikan, hidup kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Bahkan segala kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, baik dalam bentuk sakit penyakit, bahkan segala roh-roh kekerasan hati, segala roh kenajisan dalam bentuk apapun yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari pikiran hati kami, bahkan dari tempat, ruangan di mana kami beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya sekalipun kita tidak bertatap muka, tetapi ada sukacita, ada ikatan persekutuan di antara kita masing-masing, dimanapun kita berada dalam keluarga kita. Mungkin Bapak Ibu hanya beribadah berdua dengan suami istri, atau hanya bertiga dengan anak-anak, berempat, berlima, atau mungkin rame-rame dengan keluarga besar. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika hati kita bawa kepada Tuhan, dan kita memanggil nama Tuhan dengan sepenuh hati,
maka di sana hadirat Tuhan akan turun. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya mau mengajak kita bersama untuk mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Seperti nats pembimbing kita tadi yang berkata bahwa mataku tertuju kepada kasih setia Tuhan, karena itu hidupku ada dalam kebenaran Tuhan. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka apapun situasi yang kita alami, hidup kita akan tetap ada dalam kebenarannya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya akan mengangkat satu tema, fokus on Christ atau focus in Christ, but not focus on Corona. Kita harus fokus kepada Kristus dan jangan fokus kepada Corona. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, kita hanya baca 3 ayat saja Bapak Ibu yang kekasih, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang kekasih, yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi, saya mengingatkan tema kita untuk hari ini, bahkan untuk minggu ini, fokus in Christ, fokus di dalam Kristus, not focus on Corona, dan bukan fokus kepada Corona. Bapak Ibu yang kekasih, bukan hanya kita, bukan hanya saya, bukan hanya saudara, bukannya keluarga kita, bukan hanya orang Makassar, tetapi hampir di seluruh belahan dunia sedang hangat-hangatnya, sedang ada dalam situasi yang begitu mencekam. Dan mungkin dalam sejarah dunia, inilah satu-satunya peristiwa yang membuat banyak hal yang berubah, saudara. Bahkan pepatah lama menjadi terbantahkan. Ada pepatah lama yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi untuk zaman sekarang, khususnya di tahun 2020, pepatah itu berubah. Bersatu kita akan hancur, tetapi dengan bercerai kita akan selamat. Artinya hari ini kita sudah ada di dalam minggu kedua, kita menjalankan anjuran himbauan pemerintah, bahkan ini sudah bukan lagi menjadi himbauan, tetapi sudah menjadi sebuah perintah, sudah menjadi sebuah ultimatum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa kita mengadakan proses pencegahan penyebaran virus ini dengan cara social distancing. Salah satunya adalah ini minggu kedua kita mengadakan ibadah secara online, dan semua gereja-gereja sekarang sudah mengadakan ibadah online. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Ada banyak spekulasi yang ada di luar sana, saudara.
Bahkan mungkin di grup-grup WA saudara sudah terlalu banyak setiap hari, bukan hanya 10, bahkan mungkin lebih daripada itu. Saudara mendapatkan informasi-informasi bahkan juga yang bersifat hoaks. Nah, bagaimana kita menyingkapinya, saudara? Dengan situasi yang sekarang, dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Hanya satu, saudara. Ada banyak perdebatan dulu yang muncul tentang social distancing ini, tentang himbauan pemerintah agar kita beribadah di rumah masing-masing. Ada perbedaan pandangan dari gereja bahwa kalau kita beribadah di rumah seperti kita takut, seperti kita tidak beriman saja. Tetapi hari ini, saudara, kita akan melihat bahwa ibadah, ritual-ritual keagamaan, seremonial ibadah itu hari ini dipatahkan, bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah dari dalam hati kita. Ibadah tidak terkungkung dalam satu gedung yang disebut gedung gereja atau tempat ibadah. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Korintus tergenapi bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Sehingga dengan kita beribadah di rumah kita saat ini, di keluarga kita masing-masing, saya percaya saudara, itu tidak mengurangi kekudusan, kesakralan, dan urapan Tuhan atas kita. Justru saya merasa di situ kita akan melihat bahwa ibadah yang sejati adalah semata-mata bagaimana hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kembali lagi kepada pembacaan firman Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Ibrani, saudara. Surat kepada jemaat di Ibrani ini adalah tulisan yang diberikan. Paulus menulis surat ini, saudaraku, untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Ibrani bahwa dalam keadaan apapun mereka harus senantiasa bertekun di dalam iman. Hari ini, saudara, dalam keadaan apapun, setiap problema atau masalah yang kita hadapi, kita percaya pasti akan ada akhirnya atau akan ada jalan keluarnya. Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada problema, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan dari setiap kita yang tidak ada jalan keluarnya. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia telah menyelesaikan proses yang harus Dia lewati. Segala hal yang menjadi tugas yang diberikan kepadanya, tugas dari Allah kepadanya untuk penebusan dosa manusia, itu diselesaikannya sampai di atas kayu salib dalam proses penyalibannya. Oleh sebab itu, Roh Allah, Roh Yesus Kristus yang ada di dalam kita akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita, dengan memberikan kepada kita kekuatannya dan damai sejahteranya. Maka kita harus melewati masalah ini. Minggu yang lalu kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya bahwa adalah sebuah realita kehidupan yang kita alami saat ini, dan itu di luar daripada kemampuan, kekuatan kita. Realita alam. Realita, saudara, realita kehidupan. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita mengalami kesakitan. Ada saatnya kita tertawa, tapi ada saatnya juga kita harus menangis. Ada saatnya kita berdiam diri, ada saatnya kita harus berbicara. Ada saatnya kita mengalami berkat, ada saatnya kita pun akan menghadapi masalah. Dan itulah realita kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Karena itu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Tuhan berkata, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
yang tidak akan melampaui kemampuanmu. Allah tahu batas kemampuan kita. Dan setiap pencobaan dan masalah itu Tuhan berikan kita jalan keluar, saudara. Itu janjinya. Itulah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, apa artinya kita fokus dalam Kristus dan tidak fokus dengan corona atau tidak fokus dengan masalah kita? Yang pertama, ayat yang pertama saudara, kita lihat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Fokus kepada Kristus dan tidak fokus dengan apapun yang terjadi di sekitar kita, termasuk karena banyak orang sekarang lagi fokus dengan corona. Dia sudah lupakan segala sesuatunya. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang terlalu dikuasai dengan ketakutan. Tetapi ada juga yang begitu meremehkan. Baiklah kita bijak, saudara. Fokus kepada Kristus artinya kita tidak dipengaruhi dengan situasi dan kondisi kita. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ini cara Tuhan, saudara, untuk membentuk kita. Ini cara Tuhan, saudara, untuk membawa pertobatan bagi setiap bangsa-bangsa. Mungkin ada yang memandang saya dan berkata, apakah ini adalah tanda zaman? Ya, ini salah satu tanda zaman. Tapi bukan berarti bahwa sesudah ini maka Yesus akan datang. Karena tentang hari dan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi ini menjadi awasan bagi kita. Bahwa di tengah era globalisasi, di tengah era yang begitu modern sekarang, di tengah era yang dimana segala sesuatunya manusia bisa melakukan apapun, saudara. Bahkan seakan-akan manusia ingin menyamai Allah sebagai pencipta. Banyak manusia yang sudah melupakan Tuhan karena merasa dengan kekayaan, kepintaran, dengan kedudukannya. Hari ini, saat ini Tuhan datang menegur kita hanya dengan satu ciptaannya yang paling kecil. Satu ciptaannya yang paling kecil, dan itu mempengaruhi satu dunia. Saudara lihat begitu maha kuasanya Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita perlu khawatir? Mengapa kita perlu dipengaruhi dengan kekhawatiran itu? Kita waspada, yes. Tetapi sangat khawatir, sangat takut, itu juga yang Tuhan tidak kehendaki. Sebab roh yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, bukan roh ketakutan, tapi kasih Kristus. Kasih Kristus artinya waktu kita fokus kepada kasih Tuhan, maka kita tidak akan dipengaruhi dengan situasi apapun. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini merasa sepertinya saya terpapar dengan virus ini. Atau mungkin saudara dipenuhi dengan ketakutan. Ada banyak berita-berita yang masuk di tangan saudara dan berkata bahwa saudara tidak boleh keluar, saudara tidak boleh buat ini. Lalu saudara tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin di tas saudara, di kantong saudara sudah penuh dengan hand sanitizer, sudah penuh dengan segala macam hal untuk membersihkan saudara. Tapi saudara masih dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini saya mau berkata, saudara, mari fokus kepada Tuhan. Kalau kita sudah berupaya, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah mengerjakan apa yang harus menjadi bagian kita. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga kebersihan, hidup sehat. Selebihnya bagian Tuhan, saudara. Jangan terlalu dipengaruhi dengan kekhawatiran kita. Ingat, pencobaan kita, pencobaan biasa. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab Tuhan memiliki tujuan atas hidup kita. Dia akan membawa kita untuk masuk ke dalam tempat destinasinya Tuhan. Artinya dengan kata lain bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan untuk apapun yang sedang saya dan saudara hadapi hari ini.
Mungkin saudara berkata, sekarang bagaimana dengan kami yang swasta? Mungkin saudara harus menjadi ojek online. Saudara harus keluar untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Tapi dilema juga saudara dengan keadaan yang terjadi sekarang. Hari ini saya mau beritahu saudara, kalau saudara pergi keluar rumah, memang benar-benar adalah kebutuhan yang harus saudara lakukan, tanggung jawab saudara sebagai kepala rumah tangga. Hari ini saya percaya darah Kristus akan menjadi perisai bagi saudara. Tuhan tahu, kecuali memang saudara tidak punya kegiatan, saudara tidak punya tanggung jawab, saudara hanya mau pergi jalan-jalan dan sebagainya. Saya tidak bisa, Alkitab tidak akan menanggung hal itu saudara. Karena Alkitab berkata bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi fokus kepada Kristus adalah bahwa kita tidak dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Karena ini adalah realita kehidupan. Kita tidak bisa lepas dari semua ini. Kita harus belajar mendewasakan pikiran kita. Kita harus belajar untuk memanage perasaan kita yang terlalu khawatir, terlalu takut dengan keadaan apapun. Tetapi juga perlu bijak menanggapi semuanya. Tidak menyepelekan, tidak menganggap remeh, tetapi juga tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir. Itu fokus kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, ayat yang kedua dari pembacaan kita, fokus kepada Kristus dan tidak fokus kepada corona ini. Apa artinya saudara? Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu dalam kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Apa artinya saudara? Fokus kepada Kristus dan tidak fokus kepada virus corona ini. Artinya sikap kita adalah percaya kepada firman-Nya. Fokus kepada Kristus adalah percaya kepada firman-Nya. Hari ini Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan ini dalam hidup kita. Semata-mata bukan sekedar untuk menghukum saya dan saudara, bukan untuk menghukum dunia ini saudara, tetapi untuk menguji setiap kita. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan percaya kepada Tuhan, yang beribadah mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika menghadapi masalah, yang terjadi adalah saudara, pikirannya lebih didengar daripada firman Tuhan. Yang terjadi ketika menghadapi masalah adalah mencari siapa yang salah dari persoalan ini. Oh, yang salah pemerintah, cara penanganannya kurang cepat dan sebagainya dan sebagainya. Oh, saya kena ini karena saya pergi melayani, saya kena ini karena saya begini. Orang tua saya atau siapapun keluarga saya karena melakukan hal-hal yang baik. Pikiran-pikiran kita, saudara, yang membuat kita tidak percaya kepada firman-Nya, kepada janji Tuhan. Padahal Yesus berkata bahwa segala sesuatu telah diselesaikannya. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Segala sesuatu. Yesaya memberikan nubuatan ini, bahwa oleh pelanggaran kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Oleh karena kesalahan kita, dia disalibkan, dia disiksa, dia ditikam. Dan semua itu Tuhan sudah selesaikan. Dan diakhiri dengan oleh bilur-bilurnya, penyakit kita telah disembuhkan. Mari kita belajar percaya kepada firman Tuhan. Kadangkala ketika kita menghadapi masalah, daging kita akan berbicara lebih keras daripada firman Tuhan. Nah, hari ini, mari fokus kepada Kristus. Fokus kepada firman-Nya. Fokus kepada pekerjaan karyanya yang sudah diselesaikannya di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Artinya saudara, bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan manusia semata. Masalah apapun yang kita hadapi tidak dapat kita selesaikan hanya mengandalkan kekuatan kita semata. Dalam Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan di sana,
Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, kekuatan manusia terbatas. Kekuatan kita, cara kita memproteksi diri itu terbatas. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau Dia menciptakan virus, saya percaya hidup kita lebih berharga daripada virus itu. Dan itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita lebih mengandalkan Dia. Bukankah di hari-hari terakhir ini jam-jam doa kita lebih intens, saudara? Betul? Bukankah di hari-hari terakhir ini kita lebih banyak cari Tuhan dibandingkan hari-hari kemarin? Itu cara Tuhan, saudara, untuk membentuk karakter kita, menyempurnakan kita. Karena itu jangan andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus, artinya percaya kepada firman-Nya. 2 Petrus 3 ayat 9 di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Waktu kita berkata kita percaya kepada firman Tuhan, berarti percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Mungkin hari ini ada pokok-pokok doamu yang belum terjawab. Apakah engkau masih percaya atau sudah mulai meragukan janji Tuhan? Dengar baik, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang kekasih, saya percaya jemaat Jalan Kudus secara khusus kita adalah biji mata Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalaupun hari ini saudara ada dalam situasi yang mungkin mengkhawatirkan, ekonomi saudara, kesehatan saudara, keadaan saudara membuat saudara khawatir, orang tuamu, saudaramu, siapapun pasanganmu, hari ini saya mau berkata, janji Tuhan atas hidup kita, ya dan amin. Dia pasti akan menggenapinya, saudara. Kalau hari ini dia belum kerjakan, belum selesaikan itu dalam hidupmu, bukan berarti dia berhenti bekerja. Dia terus bekerja. Tapi dia beri kesempatan bagi saya dan saudara. Karena dengar baik, rancangan Tuhan bagi saya dan saudara tidak ada satupun yang binasa. Yang terakhir, saudara, fokus kepada Kristus dan tidak fokus kepada corona. Artinya, ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 12. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga, saudara perlu ingat, harus ingat, bukan lagi perlu, harus ingat bahwa Kristus lebih berkuasa atas segala-galanya. Dia rela menderita di kayu salib, mendapat bantahan, mendapatkan segala sesuatu yang harusnya saudara tanggung, dia tanggung, saudara. Kenapa? Supaya saudara jangan menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi apapun, termasuk virus corona, saudara. Bukan berarti kita petantang-petenteng sebagai orang percaya dan tidak mawas diri, tidak menjaga kesehatan kita. Lalu kita mengabaikan himbauan dari pemerintah. Dengar baik, pemerintah adalah wakil Tuhan. Jadi kalau pemerintah berbicara, itu adalah wakil Tuhan, sama dengan suara Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita maksudnya di sini, saudara? Ayat yang ketiga. Apa artinya? Apa hubungannya? Kita ingat bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada segala sesuatunya. Lalu kenapa kita bergereja di rumah? Kenapa sepertinya kita takut? Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi bahwa kita percaya. Ingat kejadian dalam peristiwa Keluaran 12, saudara. Bagaimana ketika tulah yang terakhir diberikan kepada orang Mesir. Nanti saudara baca dan renungkan ini, Keluaran 12 ayat 13 dan 23. Dikatakan oleh darah Kristus itulah. Maka Tuhan melewatkan, Tuhan tidak membawa tulah bagi keluarga Israel. Kayaknya kita harus baca, saudara. Keluaran 12 saya baca ayat yang ke-13. Keluaran 12 ayat 13. Sementara itu saudara siapkan Wahyu pasal 12, jadi mirip-mirip. Satu Keluaran 12, ini Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11.
Tapi sebelumnya kita baca Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-23 saya loncat lagi, saudara. Ayat yang ke-23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Dengar baik, malaikat maut pun lewat, saudara, ketika darah Kristus ada termeterai dalam hidup saya dan saudara. Wahyu 12 ayat 11a, dan mereka mengalahkan dia. Mereka itu siapa? Saya dan saudara, gereja Tuhan. Mengalahkan dia itu siapa? Masalah kita, persoalan kita, kuasa kegelapan, termasuk kuasa sakit penyakit, virus corona yang dikatakan begitu ganas hari ini. Kita kalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Saudaraku yang kekasih, satu hal, fokus kepada Kristus. Karena kita harus ingat, Kristus lebih berkuasa atas segala-galanya. Satu ayat terakhir, saudara, untuk menutup khotbah saya, 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-22, saudara. Yang duduk, jadi dikatakan tadi, dia dalam Ibrani pasal 12, dia yang menanggung bantahan dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dijelaskan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga 22, dikatakan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah, saudara dengar baik, segala malaikat, saudara, segala malaikat, termasuk malaikat pemusnah. Dikatakan virus corona ini sangat mematikan. Yes, tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Segala malaikat, segala kuasa apa? Kuasa sakit penyakit, kuasa virus ini, saudara. Ada orang bilang kalau sudah masuk dalam tubuh kita maka akan sulit sekali. Bahkan di daerah, di beberapa negara dalam sehari bisa ratusan bahkan ribuan orang meninggal. Tapi saya percaya bahwa kalau kita mengimani ini, segala kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya, yaitu Kristus. So, mari fokus kepada Kristus, jangan lagi fokus kepada corona. Saudara perlu tahu, saudara perlu pengetahuan tentang virus itu untuk saudara mengerti bagaimana cara menjaga diri, bagaimana cara untuk tidak terjadi penularan lebih meluas. Tetapi jangan saudara fokus dengan itu dan saudara lupakan Tuhan. Mari fokus kepada Kristus. Artinya kita tidak dipengaruhi dengan situasi apapun. Kita beribadah di sini juga waktu kita fokus kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Fokus kepada Kristus artinya kita percaya dengan semua firman-firman, bahkan janji-janjinya dalam hidup kita. Rancangan bagimu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit. Keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib bukan sekedar menebus dosamu, tapi juga pemulihan dalam kesehatanmu, pemulihan dalam keluargamu, pemulihan dalam ekonomi. Engkau percaya hari ini engkau mungkin tinggal di dalam rumah, tapi berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup engkau, tidak akan pernah berkekurangan. Saya mengalami, saudara, makanya saya berkata mari fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa Kristus lebih berkuasa atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau hadir. Engkau melawat setiap umat-Mu saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami mau satukan iman kami mau bersepakat, kami mau bersafaat bersama-sama. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas kedua hamba-Mu, anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Hamba-Mu, anak kekasih kami, Chris Vianro Tamaela Rumpuin tanggal 27 Maret. Dan juga mengucap syukur bersama Ibu Grace Hatalebesi Kurniawan tanggal 28 Maret. Biar anugerah-Mu sempurna bagi kami, bagi mereka khususnya yang oleh
Kasih karuniamu, Engkau telah menambahkan usia mereka setahun lagi. Berkati mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jika mereka dalam kelemahan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dengan kasih setia Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Bahkan jika mereka dalam masalah pergumulan, Tuhan pun menjamah, memulihkan kehidupan mereka. Dan Engkau melengkapkan sukacita mereka dengan menyatakan berkat-berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, bahkan khususnya bagi keluarga hamba-Mu, Ibu Grace Hatalebesi dan Bapak Kurniawan, mengucap syukur Tuhan bahwa Ibu Kekasih, Ibu Yusnani boleh mengalami pemulihan dalam sakit penyakit yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mujizat-Mu tetap nyata dan masih berlaku bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya bahkan bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang tidak kami sebutkan nama mereka, Engkau pun menjamah memulihkan mereka. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang sedang diisolasi di rumah, isolasi mandiri, Engkau berkati Bapa. Pulihkan mereka. Apapun yang masuk dalam tubuh mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Semua itu, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin yang masuk dalam tubuh mereka berubah menjadi darah Yesus. Jadi darah Yesus, darah perjanjian baru. Darah Kalvari dan engkosnya tidak terbatas dalam Wahyu 12:11a kami percaya. Oleh darah Yesus Kristus itu kami akan kalahkan segala kuasa sakit penyakit. Bahkan juga kuasa virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami taklukkan itu. Kami hancurkan itu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sempurna, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bagi aparat-aparat pemerintah, bahkan juga Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok, bahkan juga tenaga medis dimanapun mereka berada, yang bergerak, yang ada di garda depannya Tuhan. Biarlah juga Engkau nyatakan belas kasihan-Mu atas mereka, bahwa sekalipun di tengah-tengah wabah penyakit ini, mereka tetap setia menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan mereka yang telah gugur, mereka yang telah menjadi korban karena menjalankan tugas, kami percaya anugerah-Mu juga sempurna dalam hidup mereka. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati semua yang terlibat di dalamnya, anak-anak Tuhan secara khusus yang mengambil bagian dalam penanganan akan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan kota kami, kota Makassar, Engkau memulihkan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Engkau membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Engkau membawa bangsa-bangsa dalam pertobatan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah gereja-Mu Tuhan tetap menjadi garam dan terang dunia. Biarlah gereja-Mu tidak menjadi lemah. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Karena kami percaya kuasa Kristus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi gembala sidang hamba-Mu Bapak Pendeta Hadade. Engkau berkati ya Tuhan. Jika hamba-Mu dalam kelemahan, kami berdoa, kami bersepakat bersama dengan Ibu Gembala, maka seluruh sidang jemaat dimanapun kami berada, walaupun kami dibatasi tempat dan jarak, tapi kami percaya kami disatukan dalam kasih Kristus. Karena itu kami satukan iman kami, berdiri atas kebenaran firman Tuhan, di mana dua orang bersepakat meminta sesuatu, maka Bapa menyatakannya. Kami bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan, kesembuhan bagi hamba-Mu, khususnya gembala sidang bersama Ibu, bahkan juga mungkin saudara-saudara kami yang dalam kelemahan saat ini. Di dalam nama Tuhan ini segala sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Sakit penyakit sembuh oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, darah Kalvari itu. Ya, kami akan mengalahkan segala sakit penyakit kami. Kami akan mengalahkan segala kelemahan kami. Kami akan mengalahkan segala masalah pergumulan kami. Kami akan menjadi pemenang dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Dan kerinduan kami minggu-minggu ke depan, kami boleh mengambil bagian dalam ibadah bersama-sama secara kolektif. Karena kami juga sudah saling merindukan satu dengan yang lain dalam persekutuan jemaat ya Tuhan. Karena itu kami percaya urapan-Mu, kemuliaan-Mu turun atas kota kami, kota Makassar, turun atas bangsa kami Indonesia, turun atas bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih, sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan, mari sebelumnya kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Karena itu mari kita menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang-orang percaya di muka bumi ini. Bersama-sama 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akan memberikan korban syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Kita mengangkat pujian sambil persembahan kita jalankan. Kita mengangkat pujian bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, lalu berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu, serta melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat, untuk kebaktian kita minggu depan pada bulan April, minggu yang pertama, jemaat kita akan tetap menunggu perkembangan dan situasi, dan nanti kami akan kembali umumkan di grup-grup WA. Sekali lagi kepada sidang jemaat, agar kita tetap tenang, kita tetap bersatu di dalam doa bersama-sama, terus mendukung akan kerja pemerintah bersama dengan para medis untuk menangani wabah yang sedang terjadi di negara kita, bahkan secara khusus di Kota Makassar. Selanjutnya, atas nama majelis, kami tetap menghimbau kepada sidang jemaat untuk tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan, dan tetap berkomunikasi, tetap memberikan kabar satu dengan yang lain. Dan jika ada keluarga atau siapapun, khususnya anggota jemaat, bahkan mungkin simpatisan yang saudara tahu, bisa kita saling mendukung di dalam doa untuk kita bersama-sama menopang satu dengan yang lain. Dan diharapkan agar jemaat lebih bijak untuk menggunakan media sosial, dalam khususnya dalam penyebaran info-info sehubungan dengan situasi sekarang, karena tentunya ada beberapa berita-berita yang dinyatakan hoaks, dan itu bisa menjadi sebuah tindakan pidana hukum. Karena itu tetap waspada, tetap fokus kepada Kristus, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, jangan pernah khawatir. Dan mari kita siapkan hati kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat pujian Tuhan pulihkan. Biarlah kita semua datang bersama-sama, satukan hati kita sebagai satu tubuh Kristus untuk pemulihan bagi bangsa kita, bagi kota kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Haleluya. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan
saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dan jadilah saksi dimanapun kamu berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Ibadah kita kiranya saudara sidang jemaat Jalan Kudus diberkati Tuhan, dan sepanjang minggu ini kita berjalan dalam anugerah dan kemenangan. Bersama Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.